Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Mukaromah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran langsung di SMKN 1 Singgahan. Remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, anak-anak akan mengalami yang namanya krisis identitas yang membuat anak mengalami banyak masalah. Salah satunya adalah masalah tentang kecemasan. Baik kecemasan yang ada di sekolah saat belajar maupun kecemasan untuk menghadapi masa depannya. Pada kali ini saya akan melaksanakan layanan konseling individu yang bertema tentang kecemasan yang dihadapi oleh siswa. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Saya mau oh iya, silakan. Ada yang bisa Bu saya bantu? ya, saya mau menceritakan kegiatan saya. Mau cerita? Ya, Oke. Tapi hari ini kamu baik-baik saja kan? ya baik-baik saja. Kok sepertinya agak murung gitu. Ada masalah nanti diceritakan ya. Ya, Tapi mungkin sebelum itu, biar kegiatan kita hari ini sampai ceritanya juga enak, kita doa dulu ya, biar semuanya berjalan dengan lancar. Kita berdoa, silakan. Amin. Oke. Ada yang mau diceritakan? ada. Kan sebentar lagi ini akan ada UAS ya, Bu. Ya, itu saya takut kalau nilai saya itu menurun. Oke, oke. Sebelum itu, Bu Saida mau menjelaskan dulu sebentar ya. Jadi, nanti kita akan melakukan, kamu kan minta mau cerita, mau konseling. Nanti selama konseling ini, Bu Saida mau menjelaskan dulu langkah-langkahnya biar kamu juga bisa paham. Ya, Tuh, jadi konseling ini namanya konseling individu. ya, Nah, dalam konseling ini nanti ada asas yang namanya asas kerahasiaan. Jadi, kamu bisa bercerita sebanyak-banyaknya dan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu jadi beban di pikiran kamu nanti silakan diceritakan. Karena dalam konseling ini Bu Saida nanti akan merahasiakan, namanya ada asas kerahasiaan yang tidak boleh diceritakan ke siapapun, hanya antara Bu Saida dan Arum saja, gitu ya. Terus Bu Saida juga mengucapkan sangat terima kasih sama Arum karena Bu Saida sudah diberikan kepercayaan nih sama Arum buat mendengarkan ceritanya Arum. Itu yang tadi katanya khawatir ya, takut dengan nilainya menurun tadi. Baiklah ya. Jadi nanti silahkan awalnya silahkan Arum nanti menceritakan semuanya. Nanti kita cari tahu nih kenapa kok Arum bisa takut gitu. Gitu ya. Oke. Sudah siap untuk bercerita? udah. Oke, kalau sudah siap silahkan coba Arum ceritakan apa yang menjadi ketakutan dari Arum. Ya, takutnya itu kan sebentar lagi itu UAS, terus takut nilainya nurun. Kadang di rumah itu kan belajarnya juga kurang ya, Bu, capek. Kadang kalau pulang itu ya istirahat, habis itu terkadang juga les bentar. Kadang di situ ya buat jajanan buat dijual gitu. Oh, jadi Arum kegiatannya itu selain sekolah tadi juga buat jajanan untuk jualan, dijual di sekolah juga atau? Ya, kadang di sekolah, kadang di Dan juga ikut les. Nah,
Arum kan sudah ikut les, sudah belajar. Apalagi yang membuat Arum kok bisa takut gitu? Terkadang itu kalau dijelaskan itu kan, kalau dijelaskan sudah paham, namun kalau disuruh ngulangi lagi itu kayak sulit lagi gitu, kayak lupa gitu. Oh gitu, berarti Arum itu sering sekali kalau dijelaskan sama Bapak Ibu guru itu sering lupa sama apa yang sudah dijelaskan di kelas gitu. Jadi akhirnya membuat Arum itu takut sama ujiannya besok gitu. Terus pernah nggak Arum itu mencari solusi atau mungkin cari cara gitu untuk menangani itu? Belum pernah. Belum pernah. Terus selama ini ketika Arum takut, timbul kecemasan kayak gitu, apa yang dilakukan? Ya belajar lagi. Setiap hari kalau mau ulangan itu ya belajar lagi. Terus Lagi belajar. mengerjakan soal-soal gitu, latihan. Oh gitu. Nah, setelah melakukan itu bagaimana hasilnya? Ya sedikit mengerti, tapi terkadang juga kalau kalau grogi gitu kan, ulangannya kan biasanya ada waktunya ya Bu. Kalau waktunya tinggal sedikit itu pikirannya itu nggak fokus. Oh gitu. Ya. Berarti ketika sudah belajar, Arum juga merasakan kalau ketika di kelas itu ketika sudah grogi, sudah kayak nggak fokus, akhirnya malah buyar semua. Ya. Kalau sudah seperti itu, pernah mencari solusi juga? Ya terkadang ya mencoba tetap fokus, tapi terkadang juga teman ada yang manggil gitu Bu, buat minta contekan. Tuh. Berarti juga ada faktor temennya sampean itu juga mengganggu konsentrasinya juga. Kalau dari Arum sendiri gimana? Mau ndak dimintai contekan? Ya sebenarnya ndak mau, tapi nanti kalau ndak dikasih tahu terkadang kan juga ndak disapa kan jelas gitu. Oh gitu. Berarti Bu Saida boleh simpulkan ya. Tadi yang pertama, Arum itu takut dengan nilai ujian besok UAS, menghadapi ujian takut. Terus yang kedua, Arum itu sering sekali tidak bisa mengontrol dirinya ketika sudah mau habis waktunya ketika ujian gitu. Terus yang ketiga tadi, Arum juga diminta untuk memberi contekan sama temannya ya, dan takut lagi kalau tidak diberi contekan nanti Arum bakalan dibully gitu, ditinggalkan, nggak ditemenin gitu. Akhirnya itu juga buat Arum tidak bisa fokus sama ujiannya. Itu yang selama ini Arum rasakan. Oke. Sudah pernah bercerita sama wali kelas atau guru pelajarannya tentang temanmu tadi? Enggak. Kenapa? Enggak apa-apa. Takut juga? Iya. Takutnya kenapa? Ya enggak tahu. Kenapa? Seharusnya kan kalau kamu istilahnya itu kan seperti ancaman ya? Lah, kenapa kok Arum memilih diam daripada menceritakan itu kepada temannya, kepada gurunya? Karena nanti kalau diceritakan ke guru nanti disebarin biasanya gitu. Gitu. Berarti pernah ada masalah, ada istilahnya mengadu ya? Temanmu ngadu, terus habis itu gurunya ngasih tahu kalau dari informasinya dari sampean. Gitu. Makanya kok gitu. Oke, nanti kita coba cari kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ketakutan-ketakutan yang dihadapi Arum itu. Oke, sekarang Bu Saida mau minta coba, tadi kan sudah diceritakan ya, sekarang coba Arum menuliskan apa ketakutan yang ada di pikiran Arum semuanya, tadi mulai dari takut nilainya jelek, takut sama teman, takut sama guru nanti malah jadi masalah, dan takut ketakutan lainnya. Itu silakan nanti diceritakan, terus kita cari sama-sama akar masalahnya apa gitu ya. Oke.
Ini silakan Arum dituliskan di sini apa yang tengah mengganggu Arum tentang ketakutan tadi. Itu ya. Silakan dituliskan. Langsung di sini, Bu. Iya, di sini. Sudah. Oke, sekarang kita coba baca, kita coba analisa ya. Ketakutannya itu yang seperti apa yang sampai membuat Arum itu kok tadi masuk ke sini tuh sedih gitu. Bu Saida melihatnya itu kasihan gitu. Oke, yang pertama, Arum takut nilai ujiannya menurun. Nih, dengan alasan tadi ya, katanya Arum tuh banyak kegiatan dan kadang kalau mengerjakan susah fokus gitu. Oke, saya takut tidak Memiliki teman di kelas saat mereka meminta contekan. Hal ini membuat Arum tadi ya Ya, bersikap mau ndak mau harus memberi contekan, padahal ketika memberi contekan itu malah mengganggu konsentrasi Arum. ya. Tuh. Yang ketiga, Saya takut tidak lulus dengan nilai yang memuaskan. nih, kenapa kok bisa takut seperti itu? Ya, saya takut dengan nilainya itu tidak seperti yang saya harapkan. Arum punya target enggak? Kira-kira setiap mapel itu mau dapat nilai berapa minimal? Minimal itu ya 75. 75 gitu. Selama ini pernah dapat nilai di bawah 75? Pernah. Mapel apa itu? Terkadang itu bahasa Inggris. Nah, coba Arum
dikoreksi lagi. Kira-kira kenapa kok Arum bisa mendapatkan nilai seperti itu? Kenapa? Nggak bisa bahasa Inggris. Gak bisa. Gak bisanya kenapa? Ya karena sulit. Menurut Arum itu sulit. Sulit. Sulitnya di bagian mana? Mempelajari kosakatanya, atau ketika mengucapkannya, atau ketika diajar bu gurunya itu Arum tidak bisa memahaminya, atau bagaimana? Ya kadang itu paham Bu, tapi kalau ya sama seperti tadi, kalau diulang lagi tuh sulit lagi. Gitu. Berarti masalahnya itu ada di ketika Arum sudah keluar dari kelas itu, Ya, apa yang diajarkan tadi sudah lupa, ya. gitu. Oke. Biasanya sampai rumah itu ya saya pelajari lagi, habis itu ya paham lagi. Terus misalnya kalau ada jamnya lagi itu kadang lupa. Oh gitu. Baik, nanti kita cari masalahnya. Oke, yang keempat ini Saya takut tidak mendapatkan pekerjaan setelah lulus. kenapa bisa takut seperti itu? Ya sekarang kan katanya pekerjaan itu susah Bu. Ya itu yang saya takuti. Katanya siapa itu? Kata orang-orang. Kata orang-orang. Iya. Oke, sebenarnya semuanya itu tergantung sama diri kita sih ya. Sebenarnya nggak cuma pekerjaan, sebenarnya semuanya ini dari ketakutan-ketakutan Arum ini kembali lagi ke dirinya Arum. Kalaupun Arum itu yakin sama kemampuan yang dimiliki, saya yakin sekali kalau Arum itu bisa menghadapi semua ini. Itu bahkan akan lebih dari apa yang diharapkan Arum gitu. Iya. Tapi memang semuanya butuh proses gitu ya. Ini yang terakhir. Saya takut tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan saya. Memang rencananya setelah lulus mau ambil pekerjaan apa? Di bank. Pengen masuk di bank. Iya. Oke. Yang sesuai jurusan akuntansi ya? Iya. Oke. Kenapa kok takut? Takut soalnya biasanya yang bekerja di bank-bank itu kan memiliki itu ya Bu, pendidikan yang lebih tinggi lagi. Benar. Ya saya kan cuma SMK. Nah itu juga peluangnya kan kecil. Oh gitu. Biasanya. Berarti menurut Arum dengan pendidikan Arum yang lulusan SMK untuk bisa bekerja di bank itu juga akan susah. Oke, sekarang kita coba analisa ya. Yang pertama, takut nilai ujiannya menurun. Dengan tadi yang sudah dijelaskan Arum, seharusnya Arum bisa tahu apa masalah atau penyebab yang menyebabkan Arum itu sering lupa. Gitu. Mungkin saja karena Arum tadi bercerita banyak kegiatan. Jadi perlu manajemen waktu kembali, ya kan? Betul apa enggak? Betul. Ya, jadi Arum harus mulai belajar lagi karena ini sudah mau mendekati ujian, fokus untuk belajar di sekolah, mungkin kegiatan lain di luar sekolah, tadi seperti lesnya les apa tuh? Les mata pelajaran. Les mata pelajaran, di mana? Di tetangga. Oh, di tetangga. Ya. Berarti semua mata pelajaran atau mata pelajaran tertentu? Semua mata pelajaran bisa, kecuali itu. Produktif. PJUK. Oh, kecuali PJUK. Oke. Nah, seharusnya kalau sudah les tambahan malah lebih bisa. Tapi mungkin Arum itu kecapean juga. Nah, itu berarti Arum perlu kembali menata ulang tadi. Menata ulang jadwalnya, terus Arum juga harus bisa kayak tahulah batasan kemampuan. Ketika Arum capek itu berarti harus istirahat kayak gitu. Biar bisa fokus karena ini sudah tinggal minggu terakhir pelajaran, minggu depan sudah ujian. Ya kan? Jadi mulai sekarang harusnya sudah lebih fokus, ditata kembali. Tuh. Terus ini ada saya takut tidak memiliki teman kelas. Makna teman untuk Arum itu apa toh? Kok sampai ketakutan tidak punya teman?
teman itu ya yang sering membantu kita, yang sering menghibur kita. Ya gitulah pokoknya. Iya, benar. Jadi teman itu yang ada untuk kita gitu ya. Nah, tapi sekarang kita coba analisa. Apakah teman itu kalau meminta contekan ke Arum itu benar atau enggak? Iya. Maksudnya itu suatu tindakan yang baik apa tidak? Tidak. Nah, kenapa? Berarti seharusnya temannya sampean itu bukan teman yang baik dong. Bukan bilang tidak boleh berteman sama temannya Arum ya, tapi dengan Arum memberikan contekan sama teman karena ingin diajak berteman, itu adalah suatu pemikiran yang salah. Tuh. Harusnya ketika Arum memutuskan untuk berteman sama orang tersebut, sama anak tersebut, dia tahu bahwa berteman itu untuk menjadi orang yang lebih baik. Bukan kok malah menjadi bebannya untuk Arum, ya kan? Iya. Kalau bisa disimpulkan kan gitu. Biasanya itu kalau minta contekan itu enggak saya kasih Bu, tapi saya terangkan gitu loh Bu. Kalau matematika kan sedikit-sedikit ada rumusnya kan. Iya, Ya, benar. saya terangkan. Terus di situ dia itu bingung. Kadang itu langsung ngambil jawaban saya langsung ditulis gitu. Nah, berarti kalau itu bisa disimpulkan kan berarti bukan Arum yang salah. Jadi Arum nggak usah takut, itu haknya Arum karena yang mengerjakan soal itu kan Arum sendiri kan. Harusnya Arum lebih tegas untuk bisa menolak bahwa itu nggak baik dan saya tidak mau memberikan contekan sama teman gitu. Oke, terus ini saya takut tidak lulus dengan nilai yang memuaskan. Arum selama ini kan sudah belajar, ya kan, sudah ikut les, ya kan. Nah, seharusnya Arum itu sudah nggak perlu takut lagi. Tapi saingannya yang di kelas itu juga pintar-pintar. Oh gitu, jadi Arum merasa bahwa teman-teman di kelas itu menjadi saingan. Gitu, akhirnya Arum minder duluan nih gini. Oke, gini. Kalau Arum semakin takut dan Arum semakin minder untuk menghadapi ujian besok, maka kemampuan Arum untuk konsentrasi itu akan semakin menurun. Ya, kenapa? Karena Arum fokusnya ke nanti kalau saya tidak bisa bagaimana? Nanti kalau nilai saya buruk bagaimana? Bukan malah berpikiran bagaimana caranya saya bisa mendapatkan nilai yang baik. Kan? Jadi kita nanti mulai harus berpikir, Arum harus mulai berpikir bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Bukan memikirkan nanti kalau nilai saya turun gimana, kalau saya kalah saing sama temannya gimana. Jadi fokusnya perlu diubah ya, bukan fokus sama teman yang menurut Arum lebih pintar, tapi fokusnya ke Arum bagaimana caranya Arum bisa meningkatkan kemampuan untuk bisa lebih baik di ujian. Gitu. Sekarang ini, saya takut tidak mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Katanya tadi menurut Arum banyak pekerjaan yang susah dicari sekarang ini. Tapi Arum pernah tahu enggak sebenarnya pekerjaan itu banyak sekali. Tapi kembali lagi ke benar. Kalau Arum mau bekerja, niatnya fokus untuk 100% saya mau kerja dengan tujuan membahagiakan orang tua, memberi istilahnya membantu ekonomi orang tua, ya kan? Iya. Dengan pekerjaan apapun yang itu halal dan bisa meningkatkan karirnya Arum, pasti bisa. Gitu. Selama Arum yakin Dengan diri sendiri. betul. Ya. Dimulai sekarang dari 1, 2, 3, 4 kembali lagi ke Arum nih. Arum mau bagaimana? Harus mulai mensiasati apa fokusnya biar tidak merasa minder dan takut lagi. Yang terakhir, Arum tadi bilang pengen bekerja di bank dan bank itu harus S1.
S1 katanya Arum tadi. Benar Bu, betul. Terus apakah saya tidak bisa? Bisa, selama Arum mau. Caranya bagaimana? Berarti kalau memang dari bank itu mensyaratkan harus S1, memang harus S1. Tapi apakah Arum tidak bisa? Ya bisa. Bisanya bagaimana caranya? Arum harus mau kuliah dulu. Bu, saya tidak punya uang. Ya, pasti itu, ya. Hal itu bisa sampean siasati. Kuliah itu kan nggak harus sampean yang setelah lulus SMK langsung kuliah. Gitu. Dan kuliah itu tidak harus yang sampean full langsung hanya kuliah saja dan tidak bisa bekerja. Tadi Arum kan pengen bekerja. Iya, saya pengennya bekerja sama kuliah. Nah, berarti kalau Arum merasa tadi belum ada uang, mungkin bisa bekerja dulu yang sesuai jurusan di Akuntansi. akuntansi di bank tadi, pengen masuk bank. Silahkan, nanti setelah itu kalau setelah dapat gelar S1 sudah lulus sarjana, baru Arum bisa mendaftar di bank. Yang penting Arum itu bisa fokus sama tujuan pekerjaannya tadi. Iya. Bu saya kan biasanya ya, Bu saya kan nggak mau bekerja contoh di pabrik gitu. Biasanya kan anak SMK kerjanya di pabrik. Bu saya kan tidak mau bekerja di pabrik, Bu. Saya kan maunya di bank. Arum juga harus bisa melihat realitanya. Ya. Tujuan atau cita-cita Arum itu bagus. Tidak ada yang salah. Tapi memang mungkin jalannya, arahnya harus berbeda sama orang-orang yang sudah lulus S1. Arum harus berusaha lagi untuk bisa meraih cita-cita masuk ke bank tadi. Itu ya. Iya. Oke, sekarang kita menuliskan ini. Tadi yang pertama, Arum takut nilai ujiannya menurun. Berarti harusnya bagaimana? Kalimat yang berbeda dari ini bagaimana? Coba, sekarang Arum sebutkan dulu. Saya takut nilai ujian saya menurun. Berarti harusnya kalimat kebalikan yang positif bagaimana? Saya bisa Meningkatkan meningkatkan nilai ujian saya dengan cara? dengan cara belajar. Oke, benar. Oke, sekarang yang kedua coba. Saya takut. tidak memiliki teman di kelas saat mereka meminta contekan. Oke. Kira-kira kalimat yang positif, kalimat yang baik biar itu tadi kan nggak baik ya. Ya, Ketika Arum tidak berani menolak ajakan teman untuk meminta contekan dan merebut jawabannya Arum. Kira-kira biar Arum itu mau menolak, bisa menolak, kira-kira apa kalimatnya? saya bisa menegaskan supaya mereka tidak meminta contekan. Betul. Oke, sekarang yang ketiga coba. Saya bisa meraih nilai yang memuaskan saat lulus. Oke.
Oke. Oke. Saya bisa mendapatkan pekerjaan setelah lulus nanti. Oke. Coba ditambahi, saya yakin saya bisa. Oke, sekarang lanjutnya. Tadi Arum kan katanya mau masuk di bank. Dengan realitanya memang bank harus S1. Berarti caranya bagaimana? Berarti saya yakin saya yakin ya nggak apa-apa. Saya akan bekerja di mana tadi? Oke, coba sekarang Arum baca lagi dari atas pelan-pelan satu-satu kalimatnya sampai bawah sambil diresapi nih, karena takutnya nanti Arum kembali lagi sama ketakutannya. Ya kan? Biasanya kalau sudah cerita gini sama Bu Saida, nanti kembali ke rumah ketika lagi capek, lagi merenung, takut lagi lah. Ini kita baca satu-satu pelan-pelan diresapi dan dihayati bahwa sebenarnya ketakutan itu munculnya dari dirinya Arum sendiri. Iya. Itu. Jadi coba dirinya itu diajak ngomong, ya, diajak ngomong sendiri bahwa ketakutan itu tidak ada selama saya yakin, gitu. Sekarang coba dibaca satu-satu. Saya bisa meningkatkan. Coba yang keras biar dirinya Arum itu dengar. Saya bisa meningkatkan nilai ujian. Saya dengan Ini satu kalimat. Saya bisa meningkatkan nilai ujian saya dengan cara belajar dengan baik. Yakin bisa? Insya Allah bisa, Bu. Coba diulangi lagi sambil diresapi lagi. Saya bisa meningkatkan nilai ujian saya dengan cara belajar dengan baik. Oke, berarti bisa selama Arum mau belajar lagi dengan baik. Oke, lanjut. Saya bisa menegaskan supaya mereka tidak meminta contekan. Yakin bisa ya? Bisa, Bu. Oke, coba dibaca sekali lagi. Saya bisa menegaskan supaya mereka tidak meminta contekan. Oke, siap. Lanjut. Saya bisa meraih nilai kelulusan yang memuaskan. Yakin bisa? Bisa. Yakin? Dengan belajar, Bu. Oke, bismillah. Pokoknya Arum harus belajar dan lebih giat lagi. Dan yakin sama kemampuannya sendiri. Iya. Oke, sekarang selanjutnya. Saya yakin saya bisa mendapatkan pekerjaan setelah saya lulus. Yakin ya? Yakin. Oke. Selanjutnya. Saya yakin saya akan bekerja di bank dengan proses yang berbeda. Betul. Proses berbedanya tadi, kalau mungkin orang-orang yang lulus S1 itu langsung bisa daftar dan bisa ikut seleksi masuk kerja. Kalau Arum mungkin perlu bekerja dulu, kuliah dulu. Tidak masalah. Yang penting Arum yakin dan fokus sama cita-citanya. Gitu ya? Iya. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Sekarang coba Bu Saida punya namanya kartu positif. Kartu positif, ya. Tahu? Ya. Jadi karena tadi Arum itu kan takut ya. Sebenarnya tidak ada masalah.
Hanya saja Arum itu takut sama dirinya sendiri. Ya. Nah, berarti akar masalahnya itu sama dirinya Arum, bukan dari orang luar. Kartu ini harus Arum sering-sering ucapkan gitu. Jadi kartu positif itu apa, Bu? Kalimat-kalimat yang bisa membuat Arum lebih yakin sama diri. Betul, seperti yang disampaikan Arum. Jadi coba dibaca yang lantang, yang diresapi kalimatnya gitu ya. Biar Arum lebih yakin lagi sama kemampuannya. Coba satu dulu. Aku bisa jika aku berusaha. Benar ya? Betul. Kalau Arum berusaha, pasti Arum Bisa. yakin ya. Yakin. Oke, yang kedua coba. Mungkin semuanya terasa menakutkan, tetapi ada Tuhan bersama kita. Ingat itu. Jadi kamu nggak perlu takut temanmu itu nggak mau berteman lagi sama kamu. Tapi kamu harus yakin, ya. Kamu harus yakin bahwa kamu punya Tuhan untuk bisa membantu kamu. Dan yakin teman yang baik itu bukan teman yang menyusahkan kamu, tapi sama-sama Arum menjadi lebih baik. Gitu. Jadi bukan kok tadi seperti Arum yang jelaskan, ngambil jawabannya, tidak mau belajar, dan sudah diajarkan sama Arum, tapi malah narik jawabannya Arum. Gitu ya? Iya. Oke, sekarang coba yang ketiga. Aku berhak untuk bermimpi. Jadi nggak perlu takut Arum itu nggak bisa masuk di bank, karena hanya gara-gara lulusan SMK. Tapi pasti ada jalan untuk ke sana. Seperti kata patah, tahu? Ada banyak jalan untuk menuju Roma. Berarti kalau Arum sekarang mungkin SMK, Kayak lagunya Roma Irama. kayak lagunya Roma Irama. Oke. Kalau Arum sekarang mungkin SMK, tidak menutup kemungkinan Arum itu punya mimpi untuk bisa bekerja di bank yang sesuai dengan jurusan akuntansi. Mungkin jalannya berbeda, karena ada banyak jalan. Gitu ya. Oke, coba yang keempat. Apapun yang kulalui adalah pelajaran. Esok adalah kesempatanku untuk berhasil. Kalau kemarin ada temannya Arum mungkin yang mengadu sama wali kelas tentang orang atau temannya yang minta contekan terus malah jadi berantem sama teman. Seharusnya itu menjadi pelajaran bagaimana caranya Arum bisa menyikapi hal itu. Ya. Bukan kok malah Arum malah diam, tidak mau berkata yang jujur, malah menutupi kesalahan temannya. Jadi harusnya Arum itu tahu bahwa yang sudah kemarin itu jadikan pelajaran dan besoknya itu jadi kesempatan untuk lebih berhasil. Betul. Yang ini coba. Aku yakin pasti bisa. Yakin? Yakin. Coba diucapkan lagi lebih keras sambil dihayati. Aku yakin pasti bisa. Yakin ya? Ya. Oke, sekarang ini. Aku mampu melalui semuanya. Walaupun Arum tadi capek, lelah, sibuk belajar, sibuk les, sibuk buat kue untuk jualan, itu kan lelah. Tapi Arum harus yakin semua perjalanan itu untuk menjadi kebaikan untuk Arum. Walaupun jalannya itu mungkin katanya orang banyak kerikil, banyak batu, banyak bukit gitu ya. Tapi kalau Arum itu yakin pasti Arum bisa melalui semua. Dan yakin suatu saat nanti itu akan menjadi hal yang baik untuk Arum. Gitu ya? Ya. Oke, sekarang selanjutnya. Setiap orang punya kesempatan untuk berhasil. Aku salah satunya. Benar apa enggak? Betul. Berarti Arum sudah harus yakin bahwa Arum adalah salah satu orang yang akan berhasil meraih cita-cita yang diharapkan. Gitu ya? Ya. Oke, sekarang yang terakhir. Mungkin aku berbeda dari lainnya, tetapi aku istimewa.
Ya, benar nggak? Betul. Istimewanya Arum apa? Yang kayak yang tadi. Mm-mm. Arum itu anaknya tekun, mau rajin, belajar, mau berusaha, ya kan? Yang lainnya mungkin di rumah itu hanya belajar, main HP, tidur, bermain. Arum itu mau berusaha untuk membuat kue tadi, untuk membantu jualan. Itu berarti kamu itu istimewa. Kamu dipilih sama Allah untuk menghadapi atau untuk bisa seperti itu. Ya kan? Ya. Nah, berarti Arum harus yakin bahwa Arum itu istimewa dan Arum bisa melalui semuanya. Gitu ya. Ini nanti ya bisa Arum baca lagi ketika Arum mulai down, mulai insecure lagi, mulai takut lagi. Karena Bu saja yakin sih, orang itu kan naik turun ya. Ya. Kadang mungkin saat ini Arum sudah cerita sama Bu Saida, Semangat lagi. semangat lagi, mungkin nanti ketika ada masalah apa atau mungkin capek, turun lagi semangatnya. Tetapi Arum harus ingat dan harus yakin bahwa semuanya bisa dilalui. Ya, mungkin sampai sini ada yang mau disampaikan. Udah, Bu. Terus bagaimana perasaannya Arum setelah Arum bercerita sama Bu Saida? Ya, senang. Senangnya gimana? Kenapa? Ya bisa bercerita gitu. Bisa mikirnya itu enggak terlalu berat. Oh gitu, berarti sebelumnya itu cuma dipikir aja, Iya, nggak ada tempat untuk bercerita. enggak. Oke, besok-besok kalau mungkin Arum merasa takut lagi, merasa cemas lagi, atau mungkin merasa terbebani lagi, bisa bercerita dengan Bu Saida. Ya. Ya, biar Arum itu lebih plong, lebih lega lagi, nggak punya pikiran, dan satu tadi fokusnya, bisa belajar lebih fokus. Ya, fokus belajarnya itu nggak terbagi-bagi, seperti yang disampaikan Arum. Itu ya. Iya. Oke, jadi Arum benar-benar harus ingat apa tujuannya Arum, apa yang diinginkan Arum itu harus. Seandainya kok ketika Arum itu mulai dan lagi, semangatnya berkurang lagi, ingat lagi apa tujuan saya sekolah, apa keinginan saya, fokus ke hal itu. Itu ya. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Solusinya biar kita menjadi lebih fokus. Solusinya agar kita lebih fokus. Yang perlu Arum ingat itu tadi ya, karena masalahnya Arum kan sama memikirkan orang lain. Iya. Ya kan? Arum tadi bercerita bahwa Arum itu terlalu memikirkan temannya, terlalu memikirkan tadi gurunya. Arum harus ingat bahwa Arum harus fokus sama diri sendiri. Arum harus yakin dan ingat bahwa saya ingin jadi lebih baik itu bukan karena saya ingin ditemani oleh orang-orang atau saya ingin dipuji oleh orang lain. Tapi saya ingin belajar lebih baik itu karena saya mau menjadi lebih baik. Jadi niatnya harus diperbarui lagi. Tapi terkadang kalau ada yang minta contekan nggak dikasih contekan itu ya kadang kasihan gitu. Benar. Tapi Arum harus mulai ingat batas kasihannya itu sampai mana. Maksudnya Bu Saida gini, kadang kita terlalu kasihan sama orang, akhirnya kita mengorbankan diri kita. Iya. Contohnya kayak tadi Arum, contoh ya, Arum mengerjakan tugas dari guru. Arum sudah fokus nih, Arum fokus mengerjakan tugas, tiba-tiba dipanggil, diminta contekan. Akhirnya tugas itu kan tidak terselesaikan. Malah Arum mengorbankan jawaban yang harusnya lebih baik, tapi malah mengurusi temannya. Berarti harusnya Arum bisa memberikan pemahaman sama temannya.
Iya, nanti saya akan ajari, tapi tunggu dulu. Biarkan Arum menyelesaikan. Saya kan kerjaan saya, Mm, tugas saya. iya, betul. Jadi bukan kok Arum memikirkan temannya saja, tapi Arum juga harus memikirkan diri sendiri. Iya. Gitu ya? Iya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Udah. Sudah. Oke. Kalau sudah, sekarang Bu Saida mau minta Arum untuk mengisi instrumen dulu. Instrumen tentang hari ini, ya. Instrumen tentang evaluasi tadi. Tentang ya penilaian untuk Bu Saida, mungkin tadi Bu Saida tidak mendengarkan dengan baik. Ya, siapa tahu kan menurutnya Arum sendiri. Atau mungkin Arum merasa bahwa tadi Bu Saida ketika mendengarkan cerita Arum tidak memperhatikan Arum. Tuh, nanti silakan diisi sebentar. Mana ya? Ya, tapi sebelumnya Bu Saida mengucapkan terima kasih ya. Arum sudah memberikan kepercayaan untuk Bu Saida sehingga Arum mau bercerita dengan masalahnya Arum tadi. Masalahnya Arum tadi, jadi Bu Saida sangat berterima kasih sekali sudah diberikan kepercayaan untuk mendengarkan itu. Gitu ya. Sekarang silahkan, ini ada 2 lembar. Yang pertama tentang penilaian kepuasan pelayanan. Yang kedua ada tentang lembar evaluasi hasil. Ini silahkan diisi sesuai dengan apa yang Arum rasakan. Kok seumpama menurut Arum tadi Bu Saida kurang bagus dalam menerima dan mendengarkan Arum, enggak apa-apa, dipilih yang kurang sesuai. Tapi kalau menurut Arum memang sudah sesuai, berarti silakan dipilih sangat memuaskan. Ini berarti dicentang. Iya, silakan dicentang. Silakan dikerjakan. Oke, sekarang lembar kedua. Langsung di sini aja, nggak apa-apa. Ini kalau lembar kedua gini, jadi nomor 1 itu kalau menurut Arum kegiatan ini sangat kurang baik. Terus kalau nomor 2 berarti merasa kegiatan ini kurang baik. Terus yang ketiga itu cukup baik, yang 4 baik, baru yang kelima sangat baik. Maksudnya ini gimana Bu, rencana tidak lanjut? Tadi rencana tindak lanjut itu maksudnya adalah apa Arum itu sudah punya bayangan apa yang akan dilakukan setelah kegiatan ini. Tadi kan Arum bercerita bahwa mau belajar lebih giat lah, itu berarti kan rencananya. Berarti ini rencana tidak lanjut. Tindak lanjut, iya betul. Sudah, oke. Kalau sudah, Bu Saida mengucapkan sangat-sangat terima kasih lagi ya, karena Arum sudah mau bercerita, sudah mau membuat penilaian tadi, dan yang paling penting itu Arum tahu setelah ini mau apa. Itu yang paling penting, jangan sampai setelah bercerita Arum tidak punya
tindakan yang dapat membantu diri Arum sendiri untuk jadi lebih baik. Gitu ya? Iya. Oke, kalau sudah, harapannya Bu Saida itu adalah Arum bisa fokus untuk belajar, mendapatkan nilai yang lebih baik, dan mencapai cita-cita yang diharapkan. Ya, terima kasih Bu Saida. Akhiri, Arum bisa kembali kalau mau kembali. Kalau masih mau bercerita lagi, silakan. Gimana? Udah kembali. Oh gitu ya, udah nggak apa-apa. Ya, kalau sudah kembali, terima kasih. Besok-besok kalau Arum mau bercerita lagi, bisa langsung datang ke Bu Saida. Iya. Gitu ya? Ya. Terima kasih ya. Iya. Udah, terima kasih ya. Ya, Bu.